Sejauh. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan, ya mungkin saling beririsan dengan apa yang telah disampaikan kepada keempat narasumber tadi. Saya melihat pada perspektif anggaran publik, ya. Kita tahu bahwa indeks demokrasi kita juga menjadi soal, indeks korupsi kita menjadi soal, maka anggaran publik itu didorong untuk coba menjadikan indeks demokrasi kita, indeks korupsi kita bisa perlahan-lahan kembali ke titik yang kita harapkan. Nah, pertanyaannya apa esensi kaitan dengan pemilu? Nah, kaitan dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kita tahu bersama bahwa mereka menggunakan anggaran publik baik langsung dari rakyat maupun mengatasnamakan rakyat tanpa kecuali utang. Ya. Nah, kalau kita melihat tren dari 2003 ke 2004, ya, semua itu terjadi kenaikan yang signifikan. Oke, kalau itu naik dalam rangka untuk menatah bagaimana mereka menjalankan tugas dan kewenangan mereka secara profesional dan netral. Judulnya ini kan netral yang pura-pura. Kita ingin jangan yang berpura-pura, ya. Nah, kemudian anggaran itu bukan hanya didistribusikan kepada sumber daya manusia, kelembagaan, aparatur, baik TNI, Polri maupun ASN, tapi kemudian ada resource publik juga itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga kita berharap, ya, demokrasi kita yang kita mendorong lebih baik, lebih substantif, seiring dengan anggaran publik yang cukup memberikan daya topang yang signifikan. Harusnya ini harus kita kawal, sehingga kemudian anggaran publik yang trennya terus naik, tidak kemudian ini menurunkan derajat kualitas demokrasi kita. Nah, apa saja kita lihat TNI itu mengalami kenaikan, ya. Polri sekitar flat mungkin naiknya 3, sekian triliun. Lalu kemudian anggaran Kementerian Pertahanan plus TNI di sana juga kita tahu terjadi kenaikan yang signifikan. Saya kira ini harus perlu kita coba memberikan, ya, kritik kepada mereka untuk betul-betul menjalankan kewenangan, ya, mereka. Fasilitas mereka yang didanai oleh publik termasuk adalah untuk memberikan rasa nyaman buat publik dalam menentukan pilihan politiknya, itu harus terjaga dengan baik. Nah, tadi telah disampaikan, sebenarnya struktur TNI, ASN, dan Polri, kalau kita lihat strukturnya, di nasional ada yang disebut dengan Forkopindo, itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada juga di tingkat yang paling bawah. Tadi telah disebutkan, provinsi kita adalah sekitar 36 provinsi. Itu ada unsur Forkopindo. Siapa itu unsur Forkopindo? Di sana ada TNI, ada ASN, ya, ada polisi. ASN dalam hal ini adalah PJ, kepala daerah. Ya, di sana juga ada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Ya, konteks kita berbicara pada kesempatan ini adalah TNI, kemudian ASN dan Polri. Nah, di unsur kota itu 98, ya, itu kota di Indonesia. Itu ada unsur Forkopindo yang terdiri dari TNI, Polri, dan ASN. Kemudian di kabupaten kota, di kabupaten sekitar 216 kabupaten. Itu ada unsur Forkopindo. Ya. Kita kaitkan lagi dengan desa. 6.616 desa itu ada di sana unsur sel terkecil dalam rangka melakukan forum koordinasi, ya, kaitan dengan pemilu. Nah, kalau kemudian struktur ini, ya, tidak netral, maka, ya, kita waspadai dan ini ancaman bagi pemilu kita. Belum lagi kita tahu bahwa di semua
level provinsi, kabupaten, kota hingga desa itu distribusi anggarannya cukup luar biasa. Kita tahu case-nya kepala desa, dia punya kewenangan, dia punya resource, ya, yang harus terjaga. Di sana ada juga Kapolsek, di sana ada Danramil yang menjadi unsur Forkopindo. Di tingkat kabupaten kota 216 kabupaten kota. Di sana ada unsur Forkopindo. Di sana ada distribusi alokasi, ya, yang juga ini tidak kecil. Demikian juga di provinsi, demikian juga di kota. Nah, oleh karena itu saya kira, ya, dalam konteks democratic governance, dalam konteks elektoral kita, dalam distribusi resource kelembagaan dan juga distribusi dana untuk kepentingan publik, kemudian jangan digunakan untuk banjakan untuk kepentingan politik elektoral kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.